Pagi, selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah Bang Eko masih bisa membacakan kisah-kisah di pagi 2 November 2020. Oke, Bang Eko juga mohon supportnya dari kalian semua dengan mensubscribe channel Bang Eko supaya bisa berkembang ke arah yang lebih cerah dan lebih baik tentunya. Jangan lupa juga buat like, share, and comment. Bang Eko butuh banget saran yang membangun dari kalian semua. Kisah yang bakal Bang Eko bacain pagi ini adalah kisah dari teman Bang Eko lagi yang namanya nggak mau disebutin, tentang masalah-masalah yang muncul ketika kita menginjak usia dewasa. Yang tentunya teman-teman pasti punya masalah masing-masing. Entah apalah itu. Teman-teman boleh komen di bawah dan nanti bisa kita diskusin bareng, atau kalau yang mau cerita tentang kisahnya boleh banget kirim ke email Bang Eko ya. Tapi Bang Eko yakin teman-teman di sini semuanya adalah Superman and Superwoman yang gak bakal nyerah gitu aja ngadepin masalah yang muncul. Jadi Superman sekarang ini ya jadi Man of Steel ya? Atau gimana? Iya gak sih? Ya gitu deh. Kalau Superman lawan Thanos menang mana ya? Boleh komen dong di bawah yang kira-kira tahu. Iya. Kalau Superman lawan Saitama menang siapa ya? Terus gimana ya sama kisah teman Bang Eko ini? So, buat kalian yang udah penasaran sama kisah kali ini, langsung aja enjoy listening bro. Dilema menginjak usia dewasa. Seto, seorang mahasiswa semester 3 di salah satu kampus di Yogyakarta. Kesehariannya tak jauh beda dengan mahasiswa sesemesterannya. Semester 1 dan 2 Seto lalui dengan aman-aman saja. Iya, aman, tidak berlebihan ataupun kekurangan. Kali ini semester 3 menjadi semester yang paling membimbangkan selama Seto bergelut dengan yang namanya semester. Mungkin kebimbangan ini muncul dibarengi dengan beranjaknya umur Seto yang telah menyentuh kepala 200. Aku udah sampai segini, udah ngapain aja sih? Apa jalan ini udah sesuai dan seharusnya aku perjuangkan? Adakah gerangan yang bisa memberitahuku? Hari Sabtu, Seto pulang menuju kampung halamannya di Kaloran, Temanggung. Dengan diawali bismillah, Seto pun membulatkan niatnya dengan dipenuhi rasa rindu yang menggebu dengan keluarganya di rumah. Seto menyiapkan motor dengan dipenuhi rasa rindu yang menggebu dengan keluarganya di rumah. Seto menyiapkan motor dan beberapa cuan yang tidak seberapa nominalnya untuk persediaannya ketika di perjalanan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Lur, aku mulai sih yo. Yo Set, hati nih dalan. Ojo koyan miri. Hahaha. Balas teman kosnya Lutfi. Yo Lur, gak bakal. Suun yo, aku mulai sih. Jawab Seto balik. Mulailah perjalanan Seto menuju rumahnya di Kelurahan. RT demi RT, dusun demi dusun, desa demi desa, stadion demi stadion, Seto lalui dengan sudah terbiasa. Kemudian tertujulah perhatian Seto kepada seorang pria yang tengah bersedih di sebuah warung nasi. Pria itu tampak sangat lesu, dengan baju yang sudah tidak rapi lagi. Terbesitlah dalam benak Seto untuk menghampiri pria itu. Tunggangi dengan rasa iba serta lapar karena belum sempat memasukkan sesuap nasi di perutnya. Bu, pesen nasi pecelnya satu nggih. Seto memesan kepada si penjual. Oh nggih, Dek. Kalian apa mawon? Tanya si penjual. Niku mawon, Bu, nasi pecel matur suwun. Oh nggih, sekedap nggih, Nak. 360 detik Seto menunggu. Akhirnya nasi pecelnya sampai di tangan Seto. Matur suwun, Bu. Pinten niki? 8.000 mawon, Mas. Penjualane napa, Mas? Niki mawon, Bu. Es teh. Oh nggih. Nambah 2.000 nggih. Tetes sedoso. Nggih, Bu. Monggo. Setelah menerima pesanannya, Seto menghampiri pria yang dari tadi menjadi pusat perhatian Seto. Berjalanlah Seto mendekatinya dan duduk di sebelahnya. Maaf Mas, dari tadi saya lihat Masnya murung. Kalau boleh tahu ada apa Mas? Panjang Mas ceritanya, panjang banget.
Intinya sekarang saya adalah pria terburuk di dunia, Mas. Loh, kenapa begitu, Mas? Emang Mas kenapa? Saya telah kehilangan segala hal yang saya miliki, Mas. Harga diri, wanita, tahta, chef Renata, harta, bahkan orang tua, Mas. Sekarang saya hidup hanya bersama pakde saya yang alhamdulillah masih sangat berkenan untuk menampung saya. Ya ampun, Mas, kasihan sekali. Memangnya ada apa, Mas? Kok sampai mengalami kejadian seperti ini? Kamu siapa sih? Tanya-tanya mulu, kata orang sedih apa? Maaf, Mas, saya tiba-tiba nanya gini. Soalnya saya lihat Mas sedih banget. Saya lihat dari jauh tadi. Maaf, Mas, kenalin, nama saya Seto. Saya mahasiswa di Jogja. Dan saat ini saya sedang di perjalanan pulang menuju rumah saya di Temanggung. Saya Joko, orang Sleman. Oh, orang Sleman toh, Mas? Saya juga ngekos di Sleman, Mas. Jawab Seto. Slemannya mana, Mas? Tanya Joko. Godean, Mas. Oh, Godean toh. Terus ini Masnya mau ke Temanggung? Iya, Mas. Kalau boleh tahu sebenarnya masalah Mas kenapa ya? Jadi gini, Mas. Saya ini sewaktu dulu remaja sering banget bermain-main dan tidak memikirkan masa depan dan juga orang-orang di sekitar saya. Dulu saya sangat kecanduan dengan game Android, Mas. 12 jam dalam sehari saya habiskan hanya untuk bermain game di kamar. Bahkan saya sampai lupa memikirkan kesehatan saya. Saya kalau lagi kasihkan main game sampai lupa makan. Bahkan saat itu saya sedang memiliki pacar. Pacar saya malah sering saya anggurkan dan lebih mementingkan game. Bahkan orang tua saya sampai khawatir banget sama kesehatan saya, Mas. Karena waktu itu saya masuk rumah sakit hingga diopnam selama 7 hari di rumah sakit. Turut prihatin ya, Mas. Lalu bukannya harusnya Masnya sudah sembuh ya? Kenapa masih lemes gini? Atau masih sakit, Mas? Tanya Seto yang makin penasaran dengan kondisi Mas Joko. Iya, Mas, saya sudah sembuh. Sembuh dari luka fisik, bukan dari luka psikis yang saya pernah dapatkan karena tindakan saya sendiri. Jawab Joko. Luka psikis? Iya, Mas. Penyesalan yang saya alami tak semudah itu saya lupakan, Mas. Penyesalan memang datangnya di akhir, Mas. Itu semua karena saya telat menyadari bahwa ketika sudah dewasa, semua hal yang hanya membuat kita membuang-buang waktu tanpa memberikan manfaat bagi diri kita harus kita singkirkan demi hal yang lebih berarti. Jelas Joko. Iya, Mas, bener banget. Seto pun berkata dalam hati, apakah ini jawaban dari pertanyaanku tadi? Mas Joko sudah makan? Silahkan makan ini saja. Saya telah mendapatkan sesuatu yang lebih penting dari sekedar makanan. Terima kasih, Mas. Memang saya sudah ngapain? Oke deh, boleh. Mas, makasih juga ya, Mas. Mas siapa nih? Seto ya? Iya, makasih ya, Mas Seto. Seto pun mengangguk-anggukkan kepalanya sebagai respon baik atas jawaban Joko. Seto pun menuju persinggahan motornya dan beranjak pulang. Pinten, Mas? Kalih hewu mawon, Mas. Oh nggih, niki, Mas. Terus. Kirim. Monggo, Mas. Nggih, Mas, monggo. Di jalan, Seto masih saja teringat dengan nasihat Mas Joko. Ia memikirkan kondisi dirinya, yang juga berpikir apakah jurusan yang sudah ia tempuh selama setahun ini benar-benar sesuai dengan keinginannya, dan apakah sudah memberikan manfaat di hidup Seto saat ini. Karena Seto ketika kelas hanyalah seorang mahasiswa yang biasa saja, bahkan terbilang tidak mencolok. Di tengah keheningan pikirannya, Seto dikagetkan dengan getar yang menyambar pahanya. Seto pun mengarahkan motornya ke pinggir jalan, tepatnya di bawah pohon yang rindang. Karena sudah merasa tak nyaman dan juga dibanjiri kekepoan akan apa yang terjadi. Aku mau kita putus. Tit. Kira-kira itu siapa ya, teman-teman?
boleh kalian komen gimana kira-kira kelanjutan kisahnya si Seto. Dan buat yang penasaran, Bang Eko sambung minggu depan ya. Soon ditunggu, jangan lupa nyalain loncengnya biar gak ketinggalan. Oke teman-teman, that's all for today. Sayonara.